Waalaikumsalam. Share. Baik, sehat. Oke, siap, siap. Bisa, bisa. Duduk saja, Pak. Jangan kita duduk, Pak ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Oke.
Iya, Ibu, terima kasih. Mungkin masalah gangguan signal atau bagaimana sampai eh, slide dari PowerPoint itu tidak digerakkan ya. Jadi tidak terlihat di sini, cuman cover depannya saja seolah bergerak. Di situ mungkin Ibu lihat di full screen-nya itu. Kemudian Ibu tinggal menggunakan arah panah turun di laptop itu udah bisa. Tapi tidak apa-apa, apa yang sudah Ibu sampaikan kami sudah paham. Barangkali dari saya, penilaian diagnostik memang sangat penting bagi kita untuk melakukan penilaian sebagai bentuk penilaian prasyarat, mengetahui sejauh mana kesiapan siswa untuk belajar dan mengetahui sejauh mana pengetahuan yang dimiliki siswa sebagai awal sebelum menerima pelajaran yang akan disampaikan oleh seorang guru. Mungkin Ibu terkait dengan diagnostik yang tadi ada dua macam itu, ada dua jenis diagnostik. Yang pertama adalah diagnostik non kognitif dan diagnostik kognitif. Mungkin Ibu bisa berikan salah satu contoh buat kami penilaian diagnostik yang non kognitif. Itu contohnya satu aja Ibu. Kira-kira seperti apa Ibu ya? Terima kasih Bu. Oh, jadi kalau begitu eh, asesmen diagnostik non kognitif ini kita hanya menggunakan lembar pengamatan begitu ya Ibu ya. Misalnya siswa yang sedang berdiskusi, kita melakukan pengamatan terhadap diskusinya begitu ya Ibu ya. Oh, gitu. Oh, iya, iya, iya. Bukan non kognitif. Berarti mungkin kalau menurut saya atau nanti seperti apa kita samakan persepsi kita. Kalau menurut saya non kognitif itu misalnya kita melihat atau menanyakan kepada siswa bagaimana perasaannya pada hari ini, bagaimana kesiapannya, bisa ditanyakan apakah tadi sudah sarapan belum. Itu mungkin yang dimaksudkan asesmen kognitif non non kognitif, asesmen diagnostik non kognitif. Mungkin seperti itu ya Ibu ya. Bisa juga dengan menggunakan gambar emoji. Ya, gambar emoji uh, senang, perasaan marah, murung, begitu-begitu. Lalu berikan kepada siswa. Mungkin seperti itu Bu ya, kita samakan persepsi. Iya, ya, iya,
Ya. Ibu Heni mungkin bagaimana menurut Ibu Heni? Ya, eh, begini mungkin kita samakan persepsi dulu bahwa untuk asesmen diagnostik ini mungkin beda dengan pretest ya, mungkin beda. Kalau pretest itu tes awal maksudnya kan, berarti dia lebih kepada kognitif. Kalau pretest itu sudah kognitif. Kalau yang non kognitif ini kita hanya ingin mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa sebagai pengetahuan prasyarat sebelum masuk ke dalam proses pembelajaran. Kemudian kita harus mengetahui juga tingkat kemampuan siswa. Tujuannya seperti itu. Selain itu, kita juga harus menanyakan keadaan siswa pada saat itu. Apakah sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Tinggal dianalisa oleh gurunya seperti itu. Mungkin menurut saya seperti itu, Pak. Pretest merupakan bagian dari tes diagnostik juga, tapi kognitif. Ya, saya ambil satu contoh misalnya begini. Dalam pretest itu kan kita sebelum
sebelum kita melakukan pembelajaran, kalau ada waktu, kalau waktunya mencukupi atau bisa terpenuhi waktunya, kita bisa melakukan mungkin 2 sampai 3 atau 5 nomor lah untuk siswa mengetahui tentang, katakanlah kalau belajar tentang misalnya tentang organ tubuh, bisa tanyakan organ tubuh dibagi dalam berapa sistem. Nah, kemudian kalau misalnya lebih menjurus lagi tentang apa yang kita pelajari, misal tentang organ tubuh, peredaran darah misalnya, atau alat pencernaan gampangnya misalnya. Bisa ditanyakan dalam pretesnya itu, coba sebutkan apa yang kalian ketahui tentang organ tubuh yang berhubungan dengan sistem peredaran darah. Lalu minta, apakah kalian sudah tahu bagian-bagian jantung dibagi dalam berapa bagian? Bisa tanya yang simpel-simpel, belum menjurus sampai ke glosariumnya ya, istilah-istilah di dalamnya. Mungkin seperti itu. Sedangkan kalau untuk tes diagnostik untuk non-kognitifnya seperti tadi, menggunakan gambar emoji, kemudian menanyakan pelajaran yang kemarin seperti apa, sudah dipahami betul atau belum. Ini untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan siswa itu. Itulah yang disebut dengan belajar membedakan. Mungkin seperti itu ya Pak Bib ya. Iya. Ya. Terima kasih. Dah, shalom, Bib, selamat malam. Ya, gini, ini kan